Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akmal, NIM 22117024, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2022, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi pembelajaran dengan judul Perkembangan Kognitif Anak dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satrianti SPD MPD. Berikut adalah susunan materi pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian perkembangan kognitif. Yang kedua, teori perkembangan kognitif dan menurut Jerome Bruner dan Vygotsky. Yang ketiga, karakteristik perkembangan kognitif. Yang keempat, tahap-tahap dan bentuk-bentuk reaksi perkembangan kognitif. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang keenam, perkembangan kognitif dan implikasi dalam pembelajaran. Baik, pada materi pertama yaitu perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru pada anak, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan suatu permasalahan sederhana. Istilah kognitif berasal dari kata kognisi yang berarti pengertian, mengerti, dan pendapat, penataan, pengetahuan menggunakan cara proses berpikir. Contohnya adalah anak dapat mengenali dan menghafal huruf, angka, dan warna-warna, serta memahami suatu perintah arahan. Berikut contoh perkembangan kognitif. Materi yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner dan Vygotsky. Menurut Jerome Bruner, di dalam bukunya yang berjudul Word Theory of Interaction mengatakan bahwa anak-anak belajar dari konkret ke abstrak melalui 3 tahapan, yaitu kinektik, ikonik, dan simbolik. Dan yang kedua yaitu menurut Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky, perkembangan kognitif adalah perkembangan konstruktivis sosial. Dari teori Vygotsky menempatkan penekanan kuat pada lingkungan sosial pembelajaran dan penciptaan pengetahuan melalui interaksi sosial. Pada materi selanjutnya yaitu karakteristik usia sekolah dasar. Nah, berikut ciri-ciri karakteristik usia sekolah dasar. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk berpikir. Yang kedua, mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi dari panca indera mereka untuk memahami lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, anak usia sekolah dasar dapat berhitung. Berikutnya, karakteristik remaja atau pada fase SMP dan SMA. Yaitu ciri-cirinya yang pertama, mampu berpikir dengan cara abstrak dan hipotesis. Yang kedua, menggunakan logika untuk bernalar. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang ruang dan waktu sejarah. Yang kelima, sudah biasa atau sudah bisa mempelajari aljabar dan kalkulus. Yang terakhir yang keenam yaitu berpikir secara sistematik.
materi selanjutnya yaitu tahap dan bentuk reaksi. Nah, pada tahap dan bentuk reaksi ini ada beberapa macam. Yang pertama, praoperasional pada usia 2-7 tahun. Yang kedua, operasional konkret usia 7-11 tahun. Yang ketiga, operasional formal usia 11 sampai dewasa. Nah, pada tahap dan bentuk reaksi yang pertama yaitu praoperasional usia 2-7 tahun memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, self counternya sangat menonjol. Self counternya sangat menonjol. Yang kedua, dapat mengklarifikasi objek pada tingkat dasar secara tunggal. Yang ketiga, dapat menyusun benda secara berurutan tapi tidak menjelaskan perbedaannya. Nah, tahap dan bentuk reaksi selanjutnya yaitu operasional konkret usia 7-11 tahun. Nah, berikut ciri-cirinya yaitu yang pertama, usia 7-11 tahun anak dapat pengurutan dan kemampuan mengurutkan objek menurut ukuran. Yang kedua, mengklarifikasi. Nah, kemampuan memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian suatu benda. Tahap dan bentuk reaksi selanjutnya yang ketiga yaitu operasional formal usia 11 sampai dewasa. Nah, pada operasional formal ini usia 11 sampai dewasa merupakan tahap akhir perkembangan kognitif. Dapat memahami konsep seperti contoh percintaan, pembenaran logis dan penalaran logis dan lain sebagainya. Pada materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, menurut Vygotsky, anak perkembangan secara kognitif melalui lingkungan terdekatnya, lingkungan sosial, lingkungan budaya. Nah, lingkungan sosial mengacu pada hal seperti keluarga, kerabat, tetangga, teman, dan saudara. Nah, lingkungan budaya mengacu pada hal seperti bahasa dan sopan santun. Dan faktor sosial dan budaya termasuk orang tua berperan penting dalam perkembangan anak karena anak selalu meniru atau memeragakan perilaku atau tindakan orang tua mereka. Baik pada materi berikutnya yaitu perkembangan kognitif dan implikasi dalam pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa perkembangan kognitif anak usia 7 sampai 12 tahun, mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 6 SD atau MI. Ada perkembangan kognitif anak usia 7 tahun atau kelas 1 SD, meskipun mereka telah mencapai tahap operasional konkret pada usia ini, kemampuan kognitif anak pada dasarnya masih terbatas pada informasi dan pemahaman yang belum sempurna. Nah, sebagai guru harus membuat pembelajaran yang sangat menarik dan relevan sehingga siswa dapat menghubungkannya dengan informasi-informasi yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari agar efektif. Nah, selanjutnya perkembangan kognitif anak usia 8 tahun atau kelas 2 SD atau SD. Nah, kemampuan berpikir anak sudah meningkat. Dari tahap sebelumnya menurut Piaget, seorang anak berusia 8 tahun dapat membuat hubungan antara berbagai tingkat atau suatu objek dan bagian-bagiannya berdasarkan ukurannya. Konsep mengkategorikan suatu kemudian digunakan dalam konteks mempelajari berbagai macam hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dalam kurikulum, proses pembelajaran masih bersifat kontekstual dan menyajikan objek secara realistis seperti pada level sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif anak usia 9 tahun atau kelas 3 SD atau MI. Keterampilan kognitif anak telah meningkat sejak masa penahanan.
anak-anak yang telah mendapatkan kebijaksanaan, wawasan, atau pengalaman baru dapat menemukan jawaban atas masalah yang semakin menantang. Nah, dengan menggunakan gambar atau suatu video untuk mengenalkan tata surya, misalnya, guru sudah bisa memberikan konten yang lebih mendalam dan merangsang imajinasi siswa. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif anak usia 10 tahun atau kelas 4 SD atau MI. Nah, tingkat perkembangan kognitif mengalami peningkatan pada usia ini. Keterampilan berpikir kritis siswa meningkatkan dan mereka sekarang dapat bernalar secara mendalam tentang masalah dari berbagai sudut. Pada usia ini, teknik pembelajaran kooperatif sudah dapat diterapkan. Anak-anak mungkin memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan atau hasil proyek yang telah didiskusikan kelompok mereka dengan kelompok lainnya selama pembelajaran kooperatif. Anak akan terbiasa mendengarkan dan menghargai ide temannya melalui kegiatan berbagai pendapat satu sama lainnya. Berikutnya, perkembangan kognitif anak usia 11 sampai 12 tahun atau kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI. Nah, jika dibandingkan dengan tahap sebelumnya yang melibatkan berpikir secara sistematis, kritis, dan logis tentang objek nyata atau empiris, anak pada usia ini sudah mampu berpikir tentang sesuatu yang berpotensi yang menjadi abstrak. Anak pada usia ini sudah mampu berpikir tentang sesuatu yang berpotensi terjadi atau abstrak. Anak-anak pada kelompok usia ini sudah mampu menghasilkan hal baru berdasarkan ilmu yang telah dipelajarinya, seperti membuat kerajinan tangan, berpidato, menulis cerita pendek, dan lain sebagainya. Mereka mampu menciptakan konsep untuk pembelajaran seperti matematika dan mampu menemukan sendiri solusi permasalahannya. Baiklah, berikut kesimpulan materi yang saya jelaskan tadi, yaitu perkembangan kognitif adalah kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan suatu permasalahan sederhana. Menurut Piaget, tahap perkembangan kognitif saling berhubungan dengan tahapan pematangan fisik, peningkatan kapasitas seseorang untuk membuat, mengingat, dan memecahkan masalah merupakan ukuran perkembangan kognitif. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.